Halo guys, David sini dan ini adalah Lenovo Legion Slim 7. Yup, Anda nggak salah dengar. Slim. Sekilas memang kayak nggak masuk akal ya, tapi nyatanya beneran ada kok. Laptop Legion, seri laptop gaming powerful dari Lenovo, yang pakai embel-embel slim, ramping. Unik ya, biasanya laptop gaming itu nggak peduli sama bentuk bodinya. Misalnya kayak Legion 5 Pro aja deh, tebel nggak masalah, semua maklum. Namanya juga laptop gaming bro, dia harus dikasih ruang yang gede, biar muat komponen yang powernya gede juga. Kalau mau nyari laptop slim mah yang enak dibawa keliling gitu, larinya ya ke ultrabook aja kayak yoga, cuma resikonya powernya nggak bakal segede laptop gaming, ada plus minusnya lah. Nah, di Legion Slim 7 ini dia nyoba nawarin gabungan dari dua dunia tadi, laptop yang bentuknya ramping, dan powernya tetap gede. Kedengaran too good to be true ya? Ya silakan Anda lihat sendiri aja deh. Legion Slim 7 ini atau bisa juga disebut Legion S7, S7, bentuknya memang berasa tipis kalau dibandingin sama laptop Legion lain. Sisi paling tebelnya aja cuma 1,89 cm loh. Sementara kalau laptop Legion lain kayak Legion 5 Pro, tebelnya bisa 2,7 cm. Bedanya hampir 1 cm. Wow. Terus soal bobot juga, kalau Legion 5 Pro dia beratnya kurang lebih 2,6 kilo, tipikal laptop gaming. Sementara Legion Slim 7 ini 1,9 kilo doang, bedanya bisa 700 gram. Kalau sering dibawa keliling bakal berasa buat punggung. Material yang dipakai di laptop ini juga berasa premium ya, nggak asal enteng aja. Semua cangkang luarnya ini termasuk bagian palm rest dalamnya ini, dia pakai bahan anodized aluminium yang udah aerospace grade punya, yang punya sifat enteng tapi tetap berasa kokoh. Wih, satu tangan. Kalau dari desainnya sendiri, tampangnya gitu sih Legion Slim 7 ini mirip-mirip aja ya kayak laptop Legion lain. Simple minimalis lah. Di pojok kiri atas ini ada logo Legion, di kanan bawah ada brand Lenovo. Sementara buat port-portnya di sebelah kanan ada dua port USB Type-C yang support power delivery sampai 100 watt dan support DisplayPort juga. Di kiri ada combo jack dan ada SD card reader. Ini mantap. Sebagai orang yang kerjanya di bidang foto-foto sama video-video yang pegang kamera mulu lah, yang pakai SD card, saya benar-benar ngehargain port ini. Daripada micro SD ya, harus pakai adapter. Ya, kreator lebih senang SD card lah. Terus di belakang ada USB 3.2 Gen 2 dan ada USB 3.2 Gen 2 lagi yang ngedukung fitur always on. Dan ada DC-in tempat kita ngecas. Oh ya, ngomong-ngomong soal ngecas, walaupun Legion Slim 7 ini temanya dia nih ramping ya, tapi charger laptop ini tetap kayak laptop gaming lain. Tetap gede, dan beratnya juga lumayan, 600-an gram. Soalnya kan power laptop ini tetap gede, chargernya aja 230 watt, buat tenagain semua komponen yang ada di dalam laptop ini. Misalnya dari yang makan powernya dikit dulu deh, di sini ada SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4 yang kapasitasnya 2 tera, gede banget ini. Speednya juga udah termasuk kenceng, baca tulis udah lebih dari 3000 MB per detik. Walaupun sebenarnya masih bisa lebih kenceng lagi ya, karena PCIe-nya udah Gen 4. Kalau Gen 3 ya baru 3000-an itu udah kenceng. Terus di sini ada RAM juga 32GB DDR4 3200 MHz dual channel. Ada speaker stereo di bagian bawah kiri dan kanan. Suaranya jernih dan bassnya juga lumayan nonjok. Terus di atas ini ada kipas buat sistem pendingin Cold Front 3.0 juga. Dan tentu aja alasan kenapa charger laptop ini gede, karena power CPU dan GPU di Legion Slim 7 ini juga gede, nuntutnya banyak. Prosesornya pakai AMD Ryzen 9 5900HX dengan 8 core dan 16 thread dengan TDP 45 watt. Kita udah sering denger lah soal prosesor si merah ini, sering jadi andalan di laptop performa tinggi, soalnya performanya memang udah keuji dari dulu. Dari dulu, dia kebukti beneran cepat, sama efisiensinya juga cakep karena fabrikasinya itu di 7 nanometer aja. Saingan toko sebelah di pojok biru, walaupun prosesornya udah generasi paling baru, tapi fabrikasinya belum 7 nanometer. Sementara buat GPU-nya, Legion Slim 7 pakai Nvidia GeForce RTX 3060 yang TGP-nya itu 100 watt. Jadi walaupun tipis, mesinnya tetap mirip kayak laptop gaming lain. Hasil benchmark Cinebench R20-nya pun tipikal Ryzen 9 5900HX lah, yang single core-nya itu di 570-an dan multicore-nya tembus 5000-an. Ini tinggi. Dan yang nggak kalah penting, hasilnya juga konsisten. Nggak ada throttling yang bikin skornya itu bisa turun jeblok gitu dari performa puncak. Kalau dipakai buat ngegame juga aman semua ya. Main di resolusi 1440p sesuai kayak resolusi layarnya masih bisa dilibas. Kayak Valorant, ya main di settingan paling tinggi pun average-nya itu udah 200-an fps. Kisarannya antara 180 sampai 220. Udah nembus batas refresh rate layarnya yang udah tinggi juga di 165 Hz. Buat main Genshin Impact yang FPS-nya udah di-unlock, dapat rata-rata di 86. Setting paling tinggi tentu aja. Frame rate paling rendah
biasanya dia dapat 75, paling tinggi 90-an. Udah PW banget. Benchmark di Shadow of the Tomb Raider setting paling tinggi dengan ray tracing medium rata-rata masih bisa dapat di angka 81. Buat Red Dead Redemption 2 preset balance DLSS quality dapat average 61. Dan buat Cyberpunk 2077 saya nggak saranin buat pakai ray tracing ya, 3060 masih ada batasannya lah. Soalnya rata-rata frame rate-nya bakal turun ke kisaran 34 sampai 40 kalau kita paksain ray tracing-nya. Kalau nggak pakai sama kombinasiin bareng DLSS, kita bisa dapat di rata-rata 56 FPS. Kalau mau tembus angka keramat 60, ya kita tinggal turunin resolusi ke 1080p sih, langsung aman ya. Dan masih soal Cyberpunk, saya pengen kasih catatan buat suhu Legion Slim 7. Efek kombinasi bentuk tipis sama performa tingginya lumayan ngefek di sini. Suhu mesinnya bakal naik banget kalau kita udah mainin lama-lama di mode performance. Kayak pas main Cyberpunk sejam, suhu CPU yang di dalam mesin ini dia bisa kena di 97 derajat. Walaupun sebenarnya ini masih aman ya, soalnya batas aman Ryzen 9 5900HX itu pas ditulis AMD dia di 105 derajat, tapi suhu 97 derajat nggak pernah enak sih buat prosesor. Pas dipakai buat benchmark lama-lama juga suhu CPU-nya bakal naik tinggi. Jadi memang ya, konsep laptop gaming tipis nggak bakal menang 100% lah, yang cuma ada positifnya doang. Pasti ada kompensasinya. Kalau positif semua, ya semua laptop gaming kayak gini. Solusinya simple sih, kita bisa setel laptopnya ke mode balance, biar suhunya itu nggak terlalu agresif, masih ada ditahan dikit lah. Kayak Cyberpunk tadi, suhu CPU-nya bisa turun ke maksimal 90 derajat aja, batas yang udah enak tanpa jeblokin performa banget. Beda performanya sekitar 10%. Tips ini juga berlaku buat yang demen ngerender foto, video, atau 3D yang butuh waktu lama ya. Kalau misalnya Anda nggak tenang lihat suhu laptopnya tinggi, set ke mode balance aja. Soal editing gini harus saya senggol dikit lah. Mungkin setengah dari Anda yang minat sama laptop ini datang dari kalangan kreatif ya. Legion Slim 7 ini memang cocok buat kalangan kayak gitu. Dia enak dibawa-bawa ketemu klien, kerja di cafe, atau di tempat andalan, terserah Anda di mana. Performa ngeditnya juga kenceng, render kenceng, layarnya pun udah cocok. Dia lega di 15,6 inci, resolusinya tinggi, 1440p tadi, 2K, refresh rate 160Hz, dan color game mode cakep di 100% sRGB. Laptop gaming itu memang selain cocok buat main game, dia juga cocok buat jadi andalan anak desain. Dari dulu pas kuliah desain yang bukan gamer, teman-teman cewek gitu terutama, mereka pun pakai laptop gaming buat ngerjain tugas. Oh ya, satu lagi, kalau misalnya Anda kreator yang fokus laptopnya lebih ke editing gitu-gitu, sebenarnya ada satu varian Legion Slim 7 lagi yang pakai Ryzen 7 5800H. GPU-nya RTX 3050 Ti. Harganya lebih murah 6-6 jutaan. Buat gaming dia jelas lebih lambat, tapi buat bikin konten bedanya nggak jauh-jauh banget dari yang kita bahas sekarang kok. Dari fitur-fitur juga dia mirip-mirip aja, kayak misalnya di bagian webcam dia 720p, dia ada slider privacy shutter fisik biar privasi lebih kejaga, keyboardnya Legion True Strike ukuran full size, ada numpad-nya, dan feel ngetiknya juga enak, empuk tipis-tipis gitu. Udah support RGB per tombolnya lagi, dan tingkat kecerahannya ada 3 level. Ukuran touchpad-nya sendiri standar aja ya, nggak gede, nggak kecil, posisinya udah center to spacebar, dan satu lagi di tombol powernya ini udah ngerangkap jadi sensor sidik jari, buat manfaatin fungsi Windows Hello di Windows 11-nya. Dan terakhir, soal baterai, ini bagian yang awalnya saya agak ngeri-ngeri sih pas tahu kalau ini laptop gaming yang tipis. Baterainya tipis nggak ya? Tapi pas udah lihat kapasitasnya jadi lega lah, dia 71 Wh. Lebih gede sih daripada laptop yang asal ada baterai yang 50 Wh gitu. Pas di tes video playback pun dia bisa tahan sampai 9 jam. Selain kapasitas baterai yang gede, daya tahan begini juga pastinya dipengaruhin sama arsitektur CPU yang efisien ya, yang 7 nanometer tadi. Sip. Kesimpulan saya buat Lenovo Legion Slim 7, laptop ini bakal cocok buat Anda yang lagi nyari laptop performa tinggi, tapi bentuknya tipis biar enak dibawa-bawa. Jarang kan ada laptop gaming kayak gini. Mungkin Anda tipe gamer yang seneng bersosialisasi gitu, atau kalau mabar nggak cukup online tapi sampai harus ketemu bareng biar bisa saling teriakan, atau kerjaan Anda butuh Anda keliling-keliling buat bawa file project yang gede buat ditunjukin langsung ke klien, atau Anda seneng nongkrong aja di luar sambil kerja gitu, atau Anda sekedar seneng laptop gaming yang tipis karena wah unik gitu ya. Ya, Legion Slim 7 ini cocok.
tinggal harganya aja sih. Buat tebusannya lumayan tinggi. Buat varian Ryzen 9 5900HX harganya sekitar 27 jutaan. Sementara buat Ryzen 7 5800HS, RTX 3050 Ti kurang lebih 24 jutaan. Di paket penjualannya udah termasuk Windows 11 Home, terus Microsoft Office Home and Student 2021, terus ada Backpack Gaming Legend sama Mouse Gaming Legend. Garansinya 3 tahun Legend Ultimate Support yang ready 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Ready terus, dan yang support itu customer service-nya itu gamer juga katanya. Jadi ngobrolnya bakal nyambung sih soal setting-settingan dan lain-lain gitu. Terus ada accidental damage protection juga, yang artinya Lenovo bakal nanggung kerusakan laptopnya walaupun yang salah itu si user. Layanan yang bikin tenang sih. Ya, demikian review gadgetin buat Lenovo Legion Slim 7. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Sampai nggak nyadar tadi angkatnya. Enak masih. Ya, jarang laptop gamingnya.